Nah, ini mah ucapan aja, kan nggak ada dari hadis. Cuma biar saya belum mencari apakah ini memang orang Indonesia atau di luar negeri ada. Tapi kalau di Mesir mah setahu saya kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Cuman itu aja sama taqabbalallah. Kayaknya Indonesia ini mah ya. Nah. Ya, kalau sahabat Nabi cuman taqabbalallah aja. Kalau ketika bertemu taqabbalallahu minna minkum. Kalau di Timur Tengah kullu am wa antum bi khair, untuk selamat Natal dan untuk Idul Fitri. Sama. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, antum itu kan buat laki-laki. Am itu tahun. Am itu tahun, sama kayak sana. Semoga setiap tahun kamu dalam keadaan baik-baik saja. Wa antum bi khair, dalam keadaan baik. Di khairin. Ucapan ini kalau di Timur Tengah, terutama di Mesir yang ada Kristen sama Yahudi, digunakan untuk lintas agama. Jadi kalau Natal tidak selamat Natal, tapi kullu amin wa antum bi khair. Maka kalau di sana mah mengucapkan selamat Natal teh boleh, karena pakai ini. Kullu amin wa antum bi khair. Aid itu berasal dari kata ada, yang artinya kembali. Kalau aid itu orangnya, semoga kamu termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah maksudnya. Wal faiz dari kata fauz. Ya, fauzan azima. Ya, artinya beruntung. Artinya kembali. Ya, semoga kamu termasuk orang yang kembali pada fitrah dan termasuk orang yang beruntung, maksudnya masuk surga. Gitu. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum, itu semoga Allah menerima minna dari kita, ya, dan minkum dan dari kalian. Apa yang diterima? Amal. Maka jawabannya kalau disebut itu ya amin saja. Amin atau wa antum. Wa antum kadzalik atau wa iyyakum. Kalau kita jawabannya siyamana wa siyamakum. Ini tambahan, itu mah bukan jawaban. Kalau ini jawabannya apa? Mana? Amin. Oh, ini kalau nama izin wal faizin. Amin. Oh, amin aja jawabannya. Amin atau wa iyyakum, semoga kamu juga atau wa antum kadzalik, semoga kamu juga dapat seperti itu, seperti yang kamu doakan pada saya. Sama taqabbalallahu minna wa minkum juga sama. Wa iyyakum, kamu juga. Kalau yang jawabannya taqabbalallahu wa ya karim. Ya, sama. Ya nggak apa-apa, taqabbal ya karim, ya Allah, mudah-mudahan ditampi. Ada sebagian yang berpendapat ya. Kalau misalnya pakai siamana aku tadinya sudah luas jadi sempit lagi datanya. Iya, betul. Atau bisa artinya ditambah. Tergantung yang mengartikannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita tambahkan siyamana wa siyamakum, mungkin ingin dispesifikkan, terutama saumnya. Karena Ramadan itu kan identik dengan saum. Boleh saja siyamana wa siyamakum. Intinya begini, dalam hal doa, para ulama itu sepakat untuk meluas-luaskan, untuk melapang-lampangkan. Artinya apa? Kalau ada riwayat yang doib sekalipun, boleh dipakai. Jadi nggak boleh dipersempit apa yang diluaskan oleh ulama. Misalkan kita baca, ada yang baca sebelum makan bismillah saja, silahkan. Ada yang baca bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana. Oh, ini doif. Nggak apa-apa. Emang kenapa dengan doif? Karena hal yang doif dalam perkara doa itu sangat dilapangkan oleh seluruh ulama. Jadi apa yang sudah diluas-luaskan dan dilapang-lapangkan ulama tidak boleh dipersempit. Nggak boleh ini nggak boleh, ini doif. Nggak bisa. Kalau dalam perkara doa. Jadi boleh kita pakai taqabbalallahu minna wa minkum, tambahin minal aidin wal faizin, tambahin lagi siyamana wa siyamakum, kullu am wa antum bi khair, boleh. Ya, kalau secara arti letterlek gitu aja kita terjemahin, minal aidin termasuk orang-orang yang kembali. Minal itu artinya termasuk. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang muslim. Hum minal munafiqin, mereka termasuk orang-orang munafik. Min itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Cuman kita kadang-kadang karena terpaku dengan terjemahan min itu dari gitu.
Padahal min itu artinya sebagian bisa, termasuk bisa, ya, dari bisa, ya kembali fitrah. Walaupun memang tidak ada satupun keterangan atau isyarat yang menyatakan bahwa fitri itu artinya fitrah. Bukan, fitri itu artinya fitrah. Idul Fitr itu apa artinya? Iya, makan-makan. Fitr itu makan-makan. Yaumul Id, Yaumul Fitr, Yaumu yuftirun nas, kata Nabi SAW, maknanya seperti itu. Idul Fitri adalah hari ketika manusia, orang-orang, fitr iftar, makan. Jadi Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Makanya saum itu haram pada 1 Syawal. Haram. Karena memang waktunya untuk makan. Dan kenapa zakatnya dinamakan dengan zakat fitrah? Dan kenapa pakai makanan? Supaya tidak ada orang yang nggak makan. Gitu. Makanya harus diberikan sebelum sholat id usai. Supaya fungsinya apa? Nggak ada orang yang nggak makan. Semuanya makan. Idul Fitr. Kemudian dikait-kaitkan dengan bahwa ketika sudah Idul Fitri kita kembali suci. Emang betul. Maka mungkin itu. Kenapa ada muncul ungkapan seperti ini? Kembali fitrah, kembali suci, diampuni oleh Allah. Jadi diampuni kalau lulus. Kalau Ramadannya lulus. Kalau enggak, ya enggak diampuni. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, khaba wa khasar man adraka Ramadan walam yugfar lahu. Sungguh rugi, betul-betul rugi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, maksudnya dia masuk ke bulan Ramadan, merasakan bulan Ramadan, tapi tidak diampuni. Tidak diampuni. Dengan keterangan hadis ini menunjukkan bahwa ada orang yang melalui masa-masa Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan tidak diampuni. Nah, makanya kita berdoa sama Allah, taqabbalallahu minna, mudah-mudahan saum kita itu diterima, mudah-mudahan kita diampuni, dan mudah-mudahan ketika Idul Fitri itu kita kembali suci. Gitu. Ya, ini seputar Idul Fitri. Ya, insya Allah. Biasa aja, Bu. Biasa. Idul Fitri biasa banget. Sedih saya selama 5 tahun. Tidak ada takbiran. Nggak ada takbiran. Ya, makanya saya nyetel takbiran sendiri pakai pakai komputer. Digedean, di volumenya dikencengin malam-malam. Orang-orang yang tetangga itu orang Afrika, orang Pakistan pada aneh. Karena mereka nggak ada yang kayak gituan. Cuman Indonesia aja pada aneh gitu. Kenceng banget ya. Ini Idul Fitri. Takbiran. Ini udah ya, saya hapus. Nah, itu ada rame. Pokoknya mah orang Arab mah yang berkaitan dengan makanan rame. Karena Idul Fitri mah gak ada makanan. Idul Adha mah banyak, sembelihan kambing dan lain. Jadi kalau di sana yang paling rame itu yang dianggap hari raya besarnya ya, Idul Adha. Kalau di sini kan Idul Fitri, ada mudik. Kalau di sana mudik Idul Adha. Udah ada rame di Mesir, di Timur Tengah terutama rame. Karena ada banyak makanan. Gitu. Kalau kita Idul Fitr. Tapi pada kuliah alhamdulillah kalau ibu semua masih kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, terutama di masa-masa yang sedang ramai ini melihat kondisi global, ya. Dan kalau saya melihat hal seperti itu semakin membuktikan kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman, maka sesungguhnya kalau melihat seperti itu harusnya sih nggak aneh. Karena terbukti apa yang Rasul SAW katakan. Kalau nggak kita yang ngalami, ya anak atau cucu yang ngalami terkait dengan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Dan itu ratusan jumlahnya. Isyarat atau tanda-tanda kiamat kecil itu jumlahnya ratusan. Dan semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Muhammad Al-Arifi kalau nggak salah ngarang buku Al-Arifi, Syekh Al-Arifi ngarang buku tentang tanda-tanda kiamat yang jumlahnya itu kurang lebih 160 atau 130, saya lupa. Dan itu semua ketika dibaca sudah terjadi. Yang belum terjadi itu tanda besar aja. Tanda besar aja. Jadi dari sekian banyaknya fitnah akhir zaman, sebelum kita masuk nih ya, nggak apa-apa. Ada 3 kurang lebih. Bukan 3 kurang lebih. Ada 1 hadis yang berbicara tentang fase terjadinya huru hara di akhir zaman. Fitan.
Ya ini sedikit aja, sedikit. Supaya gini, Ngomong lagi ini, ngomong lagi apa? ya. Kenapa saya bahas ini? Mereka tuh paham tidak ya? Kurang lebih paham lah insya Allah. Ya, Iran dan lain-lain ya. Fitnah akhir zaman. Tapi perlu diluruskan dulu. Ya. Fitnah di sini bukan fitnah yang dimaksud dalam bahasa Sunda. Kalau itu fitnah. Ya, pakai P. Kayak ada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Terbalik, pembunuhan lebih kejam daripada fitnah. Kalau judulnya P, fitnah. Yang betul itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ini benar. Tapi kalau ini, pembunuhan lebih kejam daripada fitnah. Karena ini maksud dengan fitnah dalam bahasa Sunda itu tuduhan. Menuduh. Tapi kalau fitnah, yang dimaksud fitnah dalam bahasa Arab, fitnah, fa, ta, na, dan tun, itu artinya kurang lebih dua. Al-ibtila, al-ibtila, ujian, dan ikhtibar, atau imtihan, tes. Ujian, tes. Fitnah itu ujian atau tes. Ini secara bahasa. Tapi kalau merujuk lagi ke arti katanya, berasal dari kata fatana. Fatana. Orang Arab mengatakan fatana dhahaba wal fiddata. Membakar emas dan perak. Jadi asal kata fitnah itu melebur emas dan perak supaya memisahkan, supaya memurni. Inilah artinya memurnikan. Memurnikan logam mulia. Emas dan perak. Supaya apa dimurnikan? Supaya terpisah. Mana yang bukan bagian dari perak, mana yang perak sesungguhnya. Mana yang emas sesungguhnya. Intinya memurnikan. Menyaring. Itu asal katanya. Kemudian fitnah ini akhirnya mengalami perluasan makna. Perluasan makna. Jadi pada dasarnya fitnah itu tes atau ujian. Tes atau ujian. Digunakan untuk dosa. Itu fitnah. Kekafiran. Kesesatan. Apalagi musibah. Dan lain-lain banyak. Mengalami perluasan makna. Sampai-sampai dosa disebut fitnah. Kekufuran disebut fitnah. Kalau orang banyak yang pindah keluar agama Islam itu disebut fitnah. Zaman fitnah. Kesesatan, orang banyak sesat ngikutin yang macam-macam itu disebut fitnah juga. Banyak musibah di sana sini disebut dengan fitnah juga. Intinya kalau disimpulkan, fitnah itu adalah segala sesuatu yang paling tidak diinginkan manusia untuk terjadi. Apa yang ibu bayangkan dalam benak ibu untuk tidak terjadi, itulah fitnah. Mau nggak muncul peperangan rudal di mana-mana? Nggak mau kan? Itu fitnah. Peperangan, termasuk peperangan. Pelarian, terusir dari tanah tempat kita dilahirkan, kayak orang Palestina. Itu fitnah. Ya simpelnya fitnah ujian. Tes. Supaya dipisahkan nanti. Jadi apa yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman itu serentetan peristiwa atau gelombang ujian yang betul-betul memisahkan manusia, mana yang terdapat sisa-sisa munafik, mana yang Islamnya murni. Akan tersaring. Sampai sebelum kemunculan Dajjal. Tersaring tuh, udah tersaring. Karena kalau sudah muncul Dajjal, itu sudah tanda besar. Dan keimanan pada saat itu tidak diterima lagi. Keimanan tidak diterima. Muncul Dajjal, muncul Nabi Isa, mau beriman pada saat itu tidak. Dalam sebuah riwayat. Ada riwayat yang mengatakan tidak bisa diterima ketika matahari terbit dari barat. Munculnya Dajjal juga sama. Itu peristiwa besar. Makanya kenapa penting mengetahui tentang fitnah? Supaya kita punya sikap. Punya sikap. Para sahabat Nabi itu, Nabi Muhammad itu sering banget ngingetin sahabat Nabi tentang fitnah akhir zaman. Bahkan dalam sebuah riwayat, dari subuh sampai maghrib. Rasul khutbah, nggak berhenti, cuma diseling oleh sholat, bercerita atau mengisahkan tentang, meriwayatkan, mengabarkan tentang asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Bayangkan coba, hadisnya sebanyak apa? Dari subuh sampai maghrib.
nanti akan terjadi begini, nanti Dajjal dan seterusnya. Akhirnya dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam satu buku judulnya Fitan. Fitan jama dari fitnah. Fitnah. Ujian. Ada karangan Ibnu Katsir, saya nggak tahu terjemahnya dalam bahasa Indonesia apa. Mungkin huru-hara akhir zaman, mungkin ya. Judul bahasa Indonesianya yang pernah saya lihat, kalau tidak salah huru-hara akhir zaman. Cuma di situ kecampur yang dhaif sama yang sahih. Gitu. Jadi intinya fitnah akhir zaman itu gelombang atau peristiwa besar, serentetan peristiwa besar yang akan menyaring manusia. Apakah tetap pada keislamannya atau keislamannya tidak berubah, ibadahnya tidak berubah, atau mulai bergeser ngikutin arus zaman. Ini baru mukadimah aja gitu. Nah, dari banyak hadis itu ada satu hadis yang berbicara tentang 3 fase fitnah. Jadi fitnah ini ya. 1, 2, 3. Yang pertama yang disebut dengan fitnah ahlas. Fitnah ahlas. Dari kata hils, yang artinya pelana. Ya, dudukan kuda. Nah, kenapa dinamakan fitnah ini dengan fitnah ahlas atau hils, pelana? Karena sifat dari fitnah ini terus nempel melekat. Susah hilangnya atau berlangsung lama. Kata Rasul, ciri khasnya apa fitnah ini? Harbun wa harabun. Ini sebentar aja kita sebelum masuk ke sini. Harbun wa harabun. Ini panjang hadisnya, jadi saya nggak mungkin bacakan. Tapi intinya di fitnah atlas ini, ciri khasnya harbun wa harabun. Apa itu harbun? Peperangan. Harabun, pelarian. Diusir, kabur. Harab itu artinya kabur. Pelarian. Ciri khasnya peperangan dan pelarian. Kalau ini sudah terjadi, berarti kita ada pada zaman fitnah ahlas. Sudah terjadi belum? Ya udah. Dari zaman Genghis Khan, Mongolia, itu kan terus menerus nih. Sampai saat ini pun kadang ada masa berhentinya, terjadi lagi. Sekarang Iran, Palestina, ratusan ribu mungkin ya warga Palestina itu terusir. Suriah, ketika terjadi fitnah itu harus terusir. Nanti ini nyambung dengan sebetulnya dengan surat At-Tin. Kok kita yang di Indonesia adem ayem aja, perasaan nggak pernah terjadi yang seperti itu. Ya sudah terjadi, 3 abad kita dijajah, tapi terjadinya alhamdulillah nggak sama kita, tapi sama kakek buyut atau pendahulu kita terjadi. Itu kan 3 abad nggak sebentar. Ya ada yang diusir, Bandung lautan api dan seterusnya. Allah alam boleh jadi itu juga fitnah ahlas karena menimpa kebanyakan kaum muslimin. Cuman memang nanti kita lihat di surat At-Tin ini ada kalau gempa itu namanya apa gempa itu? Pusat gempa itu epicentrum. Gempanya kerasa ke sini, tapi pusatnya ternyata ada di mana misalkan. Nah, memang ada epicentrum fitnah. Tempat-tempat khusus yang sepanjang akhir zaman itu atau dalam sejarah dan sampai saat ini terus-terusan terjadi fitnah, diuji. Contohnya apa? Syam. Bilad, Syam. Peperangan Salahuddin Ayyubi dengan perang salib di mana terjadinya di Palestina. Pembunuhan, pemberontakan atau pembantaian terjadinya di situ. Dan itu akan terus terjadi di situ. Dan sampai sekarang pun masih terjadi. Daerah Iran, Irak, Palestina, Syam, Suriah, Yordan, Lebanon, Lebanon, terus terjadi seperti itu. Kalau yang lain relatif kadang ada, kadang enggak. Kalau di situ nampaknya sering terjadi. Itu dijelaskan di surat At-Tin nanti, insyaallah. Ahlas atau hils ini ciri khasnya pelarian dan perangan. Dan ini Allah alam saya yakin sudah terjadi. Dan terus telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Yang kedua, fitnah sarra. Nah, ini akan mempengaruhi tadi kondisi ekonomi, krisis. Orang yang paling aman, orang yang punya kampung, punya lembur. Karena bertahan hidup. Tapi yang paling sulit orang yang di kota ketika masa-masa krisis. Fitnah sarra. Sarra ini kebalikan dari ahlas. Artinya kesenangan. Kesenangan. Ya, kemakmuran. Kesenangan. Kemakmuran.
Uniknya dalam hadis tersebut, fitnah ini disulut oleh Ahlul Bait. Salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, atau Rasul menyebutkan orang yang ngaku-ngaku keturunan saya, tapi saya menolak. Kata Nabi, keturunanku atau orang yang paling terdekat denganku itu hanya orang bertakwa. Jadi tidak diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sarra ini kesenangan yang menjurus atau mengarah pada kesesatan. Ya mungkin wallahu alam hedonisme. Nanti ketika wallahu alam mungkin terjadi ketika Baitul Maqdis atau Palestina makmur kembali. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setelah terjadi peperangan itu beres, Palestina itu makmur dan bahkan Madinah akan ditinggalkan. Madinah akan ditinggalkan dalam kondisi yang terbaik. Orang-orang berbondong ke Palestina. Wallahu alam boleh jadi ini tidak terjadi. Belum terjadi. Ini pemicunya itu Ahlul Bait, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mah bukan keturunan saya. Orang yang terdekat dengan saya itu nanti di akhirat adalah orang yang paling bertakwa. Fitnah sarra kebalikan dari fitnah akhlas. Ini belum terjadi. Ya, artinya apa? Artinya pasti bisa dipastikan Al-Quds Palestina itu dipastikan merdeka dan bahkan akan sampai pada puncak makmurannya. Pasti itu. Cepat atau lambat. Kalau Syekh Ahmad Yasin mengatakan kan bahwa Israel ini nggak lama. 2027 kemungkinan akan hancur Israel itu. Hancur. Karena kan jantungnya Amerika. Kalau Amerika hancur, Israel juga hancur. Yang mensupport dana itu siapa? Amerika. Amerika hancur, Israel. Israel apa sih? Yahudi apa sih? Mereka itu kan eksklusif dan jumlahnya sedikit. Mereka itu jago negosiasi. Dan nanti coba ibu buka di YouTube. Ternyata komunitas Yahudi di Amerika itu para pencari kalau baksos. Para pencari hidup mereka itu pada bantuan sosial, donasi. Komunitas Yahudi itu. Ya. Ya betul, pengadulan. Yang pakai ini, pengadulan. Ada di YouTube. Beberapa video coba saya lihat, ternyata mereka itu rutin kalau ke agamanya kenceng. Sehari-harinya itu baca Taurat, ngaji, tapi pengadulan. Tidak punya kerjaan. Jobless. Itu komunitas ya. Pekerjaan itu yang artinya mereka kayak seperti di Kristen juga kan ada itu yang relasi kayak gitu. Yeah. Ternyata mereka juga tidak dapat kerja. Jadi pengadulan. Iya, pengadulan. Yang mengandalkan perpuluhan itu, makanya kan kalau di Kristen perpuluhan. Kalau di Yahudi perpuluhan itu zakat perkebunan. Nah, sama kayak di kita, 1/10. Jadi kalau di gereja perpuluhan itu untuk pendetanya. Mata pendetanya pasti gendut. Pasti paling gendut ya pokoknya mah. Handphonenya paling mahal. Kalau di Islam sebaliknya. Jadi ustadznya paling cungkring dan seterusnya. Ya, puasa terus. Saleh, sarra ya. Ya mungkin wallah alam, saya berharap 2027. Ada yang mengatakan perang besar akan terjadi 2030. Wallah alam. Kita nggak mesti ngait-ngaitkan ini ke sini, tapi ya peristiwa ini akan terjadi. Ini sudah terjadi. Harbun wa harbun. Peperangan dan pelarian sudah terjadi. Tinggal nunggu sarra'nya. Fitnah, kesenangan. Jadi berlimpah pada saat itu. Kaum muslimin makmur, maju. Secara umum kaum muslimin. Iya, cuman ini kemakmurannya nyerempet ke kesesatan. Hedonisme, nggak berkah. Orang muslim. Iya, mamur. Cuman kata kuncinya disulut oleh Ahlul Bait, oleh keturunan Nabi itu belum ada. Ya, sarra ini. Keterangannya hanya yang menyulut fitnah itu, yang mempelopori. Saya bahasakan fitnah itu adalah salah seorang keturunanku. Mungkin wallah alam tokoh besar atau orang yang kelak jadi pemimpin. Hashimi Bani Hashim. Karena sebelum kemunculan Imam Mahdi akan ada Hashimi. Bani Hashim. Bukan turunan Nabi kan ya? Oh jelas bukan. Makanya mereka kenapa pro ke Amerika? Karena Amerika melindungi. Dan mereka keluar dari kekhilafahan Islam waktu itu Utsmani. Supaya apa? Supaya independen sendiri. Sahabat saya orang Maroko berkata begini, kalau seandainya Saudi itu Jazirah Arab dipegang oleh kaum muslimin, betul-betul dipegang, Baitul Malnya masih ada, nggak akan ada kaum muslimin yang miskin di seluruhnya.
Sekarang lihat gaya hedonisme orang-orang Arab, Dubai, Teluk, segala macam. Hartanya itu kalau dibagikan ke seluruh kaum muslimin, insya Allah nggak akan ada yang lapar. Nggak akan ada yang kelaparan, nggak akan ada yang miskin. Seperti saat ini. Mobilnya berapa? 2, 3, 4, 5. Kan itu sebetulnya pemborosan. Berlebihan. Kalau dibagikan, ya, kalau disetarakan, disejajarkan, insya Allah nggak akan ada kaum muslimin yang miskin. Nah, itu akan terjadi pada zaman siapa? Khalifah terakhir, Al-Imam Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah, yang ditunggu oleh orang Sunnah, Sunni, juga ditunggu oleh orang Syiah. Syiah percaya itu. Syiah percaya itu. Dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terakhir adalah fitnah Duhaimah. Bahasa-bahasanya agak aneh, tapi ini hadisnya sahih. Nanti cek aja di Google. Ya, hadis tentang fitnah Ahlas, Sarra, dan Duhaimah. Ini ada lanjutannya sebetulnya. Nanti ada lanjutannya, Sarra ini panjang. Nanti orang-orang mungkin karena tidak sesuai, beberapa orang muslim yang komitmen, yang ketaatannya bagus, melihat bahwa oh ini pimpinannya atau pimpinan keturunan Rasul ini jelek nih. Akhirnya milih pemimpin lain. Pemimpin yang ternyata juga lemah secara kemampuan. Nggak membawa kemaslahatan juga akhirnya. Di sini, di fitnah Sarra ini intinya fitnah kesenangan, kemudian salah memilih pemimpin. Kan terjadi di sini. Mungkin ini sudah terjadi atau belum. Terakhir, fitnah Duhaimah. Duhaimah secara bahasa artinya kelam. Ini akan menjadi sejarah paling kelam dalam kehidupan manusia. Makanya dinamakan dengan fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah itu fitnah kelam. Sampai-sampai kata Rasul, fitnah ini disifati dengan orang-orang, panjang nih, orang-orang menyangka bahwa fitnah ini, ujian ini sudah selesai. Tapi ternyata terus berlanjut sampai seperti itunya. Puncaknya adalah ketika seseorang pagi hari muslim, sorenya ini terjadi di fitnah kafir. Muslim, pagi harinya muslim, sorenya kafir. Bayangkan coba. Fitnah ini wallahualam boleh jadi masuk ke semua aspek. Ekonomi sulit. Pokoknya kacau lah, hidup sulit. Sampai-sampai seorang rela menggadaikan agamanya. Ya, pagi harinya muslim, sorenya kafir. Kira-kira kayak gimana? Kita kayak gitu. Nah, di fitnah Duhaimah ini juga terjadi dua kubu besar. Rasul menggambarkannya dengan ketika sudah ada dua tenda, nggak kebayang sih kalau untuk seluruh dunia hanya 2 tenda. Makanya ada ulama mengatakan akan ada 2 kubu besar. Pertama nanti akan berkumpul. Jadi ini akan betul-betul kesaring, ya, sehingga terjadi 2 kubu, entah mungkin 2 negara atau 2 apa, saya nggak paham. Pertama orang muslim murni, tulus dengan keislamannya, dan orang munafik murni. Gambarannya kayak wallahualam, misalkan kayak yang pro Yahudi, Abu Janda dan teman-temannya. Munafik murni akan ngumpul semua. Katanya muslim tapi begitu, munafiknya murni. Wallahualam kayak gimana? Jelas ngumpul sini. Ya, kalau orang yang munafik murni itu pasti berkumpul dengan orang kafir. Itu munafik murni. Kalau muslim murni ya dia nggak loyal, nggak setia ke orang kafir. Tapi kalau munafik murni itu jelas dia loyal. Tapi akan kelihatan, akan nampak. Kalau sekarang kan nggak nampak. Ya kan? Masih orang-orang munafik masih ada di tengah-tengah muslim, tapi dia masih abu-abu. Ini kan nggak salah sebenarnya kalau kita mendukung Yahudi, mendukung Zionis, itu nggak salah sebetulnya. Islam juga mengajarkan begini. Masih nyampur. Kalau nanti misah. Nah, kalau ini sudah terjadi, 2 kemah atau 2 kubu ini sudah terjadi, kata Dajjal, kata Rasulullah SAW, maka tunggulah Dajjal hari itu atau keesokan harinya. Hari itu atau keesokan, kata Rasulullah SAW seperti itu. Tunggulah kalau ini sudah terjadi, Duhaimah ini, maka Dajjal kalau nggak hari itu, hari keesokan harinya. Ini gambaran umum bagaimana fitnah akhir zaman atau gelombang ujian akhir zaman ini akan terjadi. Hari, yaum. Bahasanya yaum. Dzalikal yaum au ba'dahu. Cepat. Boleh jadi memang seperti itu hari ini atau keesokan harinya. Karena Rasul bilangnya seperti itu. Hari itunya atau hari keesokan harinya. Gitu, Dajjal akan muncul. Berarti bisa kita pastikan bahwa Dajjal itu tidak akan muncul sekarang.
Tapi akan muncul ketika kaum muslimin sedang puncak kelemahan iman. Sedang lemah-lemahnya. Sedang lemah-lemahnya. Dan ada yang unik. Seorang syekh ketika menjelaskan tentang hadis ini, mengatakan bahwa Dajjal itu walaupun belum muncul, dia punya antek-antek. Dia punya anak buah yang diarahkan, yang mana Dajjal mengarahkan dia, entah bagaimana caranya, agar mempercepat proses ini. Artinya agar menjauhkan umat Islam dari agamanya. Melemahkan iman mereka dengan kesibukan apapun itu. Sehingga ketika umat Islam sudah berada di puncak lemah iman, muncullah Dajjal. Ya boleh jadi. Jadi jangan dulu terpesona dengan banyaknya para penghafal Quran. Kalau kualitas hafalan itu ya hanya sekedar hafalan saja. Tapi ketika ditanya, paham nggak isinya? Nggak paham. Ya tetap aja lemah. Jangan terpesona seperti itu. Karena boleh jadi di akhir zaman itu muslim tetap ada. Cuman tadi identitas keislamannya, komitmen keislamannya sudah lemah atau hilang. Ya mungkin ya gambarannya muslim KTP lah. Nggak pernah sholat. Banyak semakin ramai yang nggak sholat. Semakin ramai yang meninggalkan kajian dan seterusnya. Ini fitnah duhai iman. Insya Allah saat ini mungkin belum terjadi. Karena ciri khasnya kan pagi harinya muslim, sorenya kafir. Ini kayaknya memang krisis ya, campur dengan krisis ekonomi dan lain-lain. Gambarannya kayak corona lah. Corona itu kan menyerang semua aspek kan. Menyerang aspek ekonomi, menyerang aspek pendidikan, menyerang aspek kesehatan. Pendidikan harus online. Ya kan? Ekonomi mah jelas. Banyak yang dalam tanda kutip putus asa waktu itu. Itu baru corona. Gimana kalau nanti muncul Dajjal? Nah, makanya kata Rasul SAW, tidak ada fitnah paling besar dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, kehancuran alam semesta, kecuali fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Berat Dajjal ini. Ya, sampai-sampai yang banyak pada saat itu yang banyak tertarik dengan Dajjal, kaum wanita. Kaum wanita. Makanya ini perlu disampaikan. Supaya kita nggak salah sikap. Sehingga suami mereka mengikat para istrinya di rumah. Kenapa? Iya, mengikat. Kenapa? Karena udahlah nggak apa-apa, yang penting kita makan misalkan gambarannya. Udah nggak apa-apa, ambil aja. Padahal yang mengikuti Dajjal, menerima Dajjal, ya masuk neraka. Gitu. Ini makanya fitnahnya berat sekali. Fitnah Dajjal ini. Padahal jelas ya, tulisannya ada, kata Rasul, ada tulisan kafaro kafir. Tapi kenapa masih banyak orang yang ikut? Karena ada sesuatu yang dia tawarkan. Ada manfaat, ada kenyamanan yang dia tawarkan. Dan itu real. Itu real, bukan bohongan. Real. Kayak orang lah, kenapa masih banyak orang yang merokok, padahal udah ada tulisan, rokok membunuhmu. Karena nyaman bagi laki-laki yang perokok, yang penting mah enak. Begitu pula Dajjal. Jelas ada tulisannya, tapi ya, kumahanya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita terlindung dari semua fitnah ini. Ya, sebagai gambaran aja, karena penting nanti coba merujuk ke hadis Arba'in yang kedua, baca lagi. Di situ ada 4 hal, iman, Islam, ihsan. Dan keempatnya itu kayak nggak nyambung. Rasul bercerita tentang siapa? Tentang kiamat. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kita selain membahas atau ngerti tentang iman, Islam, harus melek juga tentang perubahan akhir zaman. Karena boleh jadi itu semua mengikis keislaman kita. Atau salah sikap ketika menghadapi fenomena yang terjadi di akhir zaman, peperangan, ekonomi. Ya kan hari ini aja kan dikabarkan bahwa kalau Selat Hormuz ditutup, selesai itu udah. BBM naik. Kalau BBM naik nanti logistik tertahan, sayuran jadi mahal, dan seterusnya. Banyak imbasnya. Kalau betul-betul ditutup, walaupun kabarnya Indonesia hanya mengekspor tuh dari Hormuz itu 20%. Sisanya dari negara lain. Tidak mengandalkan dari Hormuz. Makanya alhamdulillah, wallahualam ini nggak tahu gimana ceritanya. Singapura aja, Thailand apa Singapura, udah krisis, tapi kita masih, alhamdulillah masih normal. Nggak tahu gimana tuh ceritanya. Mudah-mudahan nggak tiba-tiba naik jadi 100%. Wah, repot kalau seperti itu.
Nah, iya, betul, Bu. Itu ada berkebun. Dan Ibu tahu Bill Gates, tahu Bill Gates? Elon Musk, pemilik perusahaan-perusahaan terbesar yang mengembangkan AI segala macam, yang mana sekarang orang-orang tuh beralih ke AI, mereka sebaliknya. Justru menginvestkan harta mereka ke pertanian, perkebunan. Ya, beritanya seperti itu. Ya Allah boleh jadi mereka sudah tahu bahwa ke depan pangan yang dibutuhkan. Aset-aset digital, AI segala macam buat apa? Kalau sudah terjadi krisis, apalagi kalau sudah terjadi pemadaman internet. Yang kabarnya 17 kabel internet di bawah laut di Selat Hormuz. Kan peperangan yang paling diincar apa? Internet. Drone itu dikendalikan oleh apa? Internet. Itu yang akan pertama kali diincar kalau perang besar. Boro-boro internet mati, listrik mati. Sedangkan saat ini kita hidup semuanya bergantung pada itu semua. Air disedot pakai apa? Listrik. Nggak punya pompa kayak zaman dulu. Mending kalau ada pompa zaman dulu, aman kan? Makanya kalau punya uang, penting juga tuh punya buat apa namanya? Kampung halaman lah. Nanam segala macam. Tapi sekarang kan begini, air sudah disedot sama sibel. Boleh jadi ngebor baru berapa ratus meter belum ada karena sudah habis oleh sibel. Mungkin harus dicari titik-titik atau tempat-tempat tertentu yang karena banyak air. Yaitu intinya semua harus disiapkan sewajarnya ya. Jangan juga ketakutan berlebihan. Itu bahaya. Wow, sampai ada dulu saya mahasiswa ITB yang nggak lanjutin skripsinya. Kenapa? Ada percuma Dajjal mau muncul. Ada. Itu ngobrol temannya. Ketika saya ngisi di sama ITB, saat ini teman saya gini, aduh kata saya, itu Dajjal mah kapan munculnya gitu. Nggak usah ketakutan seperti itu. Ya sewajarnya aja kita siapkan kalau punya kampung halaman, tanamin apa yang buat makan tuh kira-kira apa tuh, singkong atau apa saya nggak paham. Taruh sehingga minimal mah makan itu aman. Makan itu aman, nggak bergantung. Yang paling susah kata saya juga orang kota. Orang kota dan nggak punya lembur mau kemana. Ya tapi ya di apartemen segala macam. Ya, diusahakan lah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena saya ngikutin tiap hari Bu alhamdulillah berita tentang Iran ini di Al Jazeera, di situs Al Jazeera dan lain-lain. Ya memang kemungkinan besar memanas. 2028 boleh jadi berhenti dulu. 2030 itu kemungkinan besar akan perang besar. 2030. Nggak tahu nih yang jamaah haji saat ini bagaimana. Kan rudal lewat situ. Ya, mudah-mudahan no. Syah. Ya. Jadi begini. Harus dibedakan antara isu strategis dan isu agama, ideologi. Kalau ideologi memang Syiah itu Iran itu Syiah. Tapi dia Muslim, ingat. Muslim Syiah. Ada satu video yang agak sedikit menyentuh hati saya walaupun tidak dipungkiri ya tetap sesat. Dia bilang, "Ya ikhwan," kata orang-orang Syiah. "Ehna muslimin, kita ini muslim. Qul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Mereka semua bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Khalas. Kenapa kita masih dituduh yang lain-lain? Oh, udah akhirnya. Kata ulama kalau orang sudah mengatakan dia bersyahadat, dia bilang dia muslim, kami ini muslim, sudah. Kita terima keislaman mereka, tapi mereka itu mubtadi'. Mubtadi'un. Bahasa Arabnya mah mubtadi', pembuat bid'ah. Ini jelas bid'ah. Itu kesesatan mereka. Ini secara ideologis ya, pisahkan. Ideologis dan strategis, pisahkan. Ideologis memang kita ini muslim, tapi dia berbuat bid'ah, dia sesat, dah selesai. Dia sesat. Adapun perkara ternyata dia ngebantu orang-orang Gaza, kan selama ini suplai Hamas itu Gaza itu dari mana senjatanya? Dari Iran. Dari Iran yang sesat itu. Kalau mereka membantu sesama muslim, kita dukung. Tapi ideologinya nggak kita terima. Dah selesai. Tetap mereka sesat. Ya taqiyah. Entah itu mereka taqiyah atau apa, tapi selama mereka betul kelihatan ngebantu, ya sudah itu urusan dia. Taqiyah itu urusan dengan Allah, misalkan supaya mereka dipuji atau apa segala macam. Itu urusan mereka dengan Allah. Tapi ketika orang-orang Palestina terbantu dengan itu, kan efek dari serangan Iran ke Israel apa coba? Orang Palestina bisa Idul Fitri dengan tenang. Bisa dengan tidak diribuhkan oleh Israel. Dan Israel betul-betul hancur sekarang. Cuman pemberitaan yang meninggal cuma 15, 12 itu bohong. Yang meninggal itu udah ribuan. Tel Aviv itu udah ribuan. Udah seperti Gaza. Alhamdulillah. Tidak ada kesenangan seperti ini.
Mana melihat orang-orang Zionis, karena memang penduduk Israel itu 80% atau 90% mendukung Zionis. Mendukung Zionis. Ingat, bukan Yahudi, mendukung Zionis. Ya, kita tidak senang dengan kematian orang-orang Yahudi. Tapi kalau Yahudi itu zolim, ya senang. Karena kita tidak memusuhi agamanya. Yahudi sebagai Yahudi. Tapi kita memusuhi kezolimannya. Jangankan Syiah yang ngebantu. Andai ada Rusia, orang Kristen yang ngebantu orang Palestina, kita dukung. Nah ini kadang-kadang teman-teman tuh salah menyikapi. Tapi kan Iran Syiah, iya Syiah. Iya Syiah, mubtadi, sesat, berbuat bid'ah, kita nggak terima itu. Tapi ketika mereka membantu kaum muslimin, sesama kaum muslimin, karena mereka ngakunya muslim, ya sudah, kita dukung. Kita dukung. Dan mudah-mudahan dapat hidayah. Ada kabar katanya di Iran sendiri orang-orang Syiah banyak sekarang yang masuk Islam lagi. Ya, Sunni masuk Islam, benar-benar Islam, tidak mengidolakan Ali sebegitunya. Ya. Sudah banyak yang masuk Islam. Ya, alhamdulillah itu kabar baik. Dan Imam Khomeini saya lihat bukan seorang wajah pembohong, dan dia juga bilang jangan ikutin Syiah yang ekstrim sebelum kematiannya. Jangan keterlaluan dalam mengidolakan Sayyidina Ali dan seterusnya. Kita percaya saja. Yang penting mereka mendukung kebaikan untuk kaum muslimin. Itu. Jadi bedakan antara ideologi dan strategi. Kalau mereka betul-betul menghancurkan, mau hancurin Amerika, mau Israel yang zolim, ya alhamdulillah, kita dukung aja. Itu ya, secara sikap, tapi akidah tidak. Karena jelas kesesatannya, ya. Jelas kesesatannya. Dan banyak Syiah ini ya, mencela sahabat itu kan kesesatan. Ya, mencela sahabat Nabi SAW, kemudian dan lain-lain. Itu nggak boleh kita ikutin. Sholat pakai turbah dari tanah Karbala juga nggak boleh, itu bid'ah. Ya, nggak boleh. Paham ya? Mana ideologi, mana strategi, terus kita bedakan. Ideologi kita nggak terima, itu Syiah. Tapi kalau mereka mendukung sesama Muslim, ya kita dukung. Gitu. Baik, hadis ke-11. Ini singkat. Ada hadisnya? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan. Kebetulan nih, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Wah, ini luar biasa. Jadi Hasan bin Ali itu disebut dengan sibt. Ya, sibt itu apa? Cucu. Tapi cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki dalam bahasa Arab dibedakan, namanya hafid. Bukan hafiz, hafid. Itu cucu dari anak laki-laki. Ha kecil, fa ya mati, dan dal, hafidun. Itu cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan, sibt. Sibtun atau sibt. Karena ini ada mudhof ilaih. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, kesayangan. Ternyata anak Ali bin Abi Thalib itu, sahabat Ali bin Abi Thalib, Hasan, itu lebih Rasul cintai ketimbang Husain. Kalau Syiah sebaliknya, berlebihan mencintai Husain karena kematiannya yang tragis. Dipenggal. Boleh jadi, malam. Boleh jadi. Dipenggal kepalanya. Penggal di tanah Karbala, sehingga tanah Karbala ini dianggap suci, kemudian dibuat batu dan dijadikan sholat untuk sujud, nyentuh ke turbah, namanya turbah itu. Nah, di sini ternyata membuktikan sebaliknya, bahwa walaupun kita nggak membeda-bedakan semuanya, dua-duanya cucu Rasul SAW, namun tidak dipungkiri bahwa Rasul SAW lebih mencintai Hasan bin Ali. Pernah digendong oleh Nabi, terus bilang, anak ini sayyid, anak ini pemimpin, anak ini akan jadi tuan. Kata Rasul SAW, yang akan mendamaikan dua kubu yang berselisih. Benar ternyata. Setelah kematian sahabat Ali bin Abi Thalib, naiklah Al-Hasan ini jadi khalifah, jadi pemimpin khalifah Rasul, pemimpin umat Islam pada saat itu. Namun kemudian dengan istilahnya itu, dengan lapang hati, dengan lapang dada, beliau turun, resign, saya mau turun, ganti aja sama Muawiyah yang bentrok dengan sahabat Ali, diganti sama Muawiyah. Kemudian beliau berhasil ngomong ke pendukung Ahlul Bait yang sekarang jadi Syiah, udah tenang, nggak usah repot, nggak usah, biar
Muawiyah aja yang jadi pemimpin, saya mah turun. Sehingga orang-orang Syiah pada saat itu tentram. Orang-orang Muawiyah juga ya, juga tentram, berhasil mendamaikan dua kubu sesuai dengan prediksi atau nubuat atau ramalan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini Hasan bin Ali wa raihanatihi, kesayangannya. Jadi lebih sayang kepada, namun kemudian Hasan ini meninggal dunia tahun ke-50 Hijriah. Diracun. Masya Allah ya, cucu Nabi, dua-duanya dibegituin gitu sama orang-orang. Yang satu diracun, Hasan bin Ali, yang satu dipenggal, Masya Allah. Orang-orang yang ujiannya berat itu memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim, ujiannya kurang gimana tuh? Di awal masa mudanya dibakar, pindah hijrah, kemudian disuruh keluarganya ditempatkan di tanah tandus, tanah istrinya di tanah tandus yang gak ada minuman, gak ada makanan, gak ada pepohonan. Ujian kedua. Ujian ketiga apa lagi? Disuruh nyembelih anaknya, suruh nyembelih anaknya. Ujiannya bertubi-tubi. Tapi Masya Allah, ujian para nabi itu jadi berkah untuk umatnya. Jadi berkah untuk para generasi setelahnya. Kalau tidak ada kejadian pemindahan Siti Hajar ke Mekah, tidak akan ada peradaban saat ini. Tidak akan ada Masjidil Haram. Atau misalkan Siti Hajarnya rewel. Kok harus ke sini sih? Nggak ada hotel, nggak ada apa, rewel, segala macam. Nggak akan ada. Tapi Masya Allah, kesabaran mereka itu jadi buah tersendiri. Bahkan bangsa Arab saat ini, terutama yang di Mekah itu hidupnya sejahtera. Keberkahan dari lulusnya ujian para nabi. Gitu. Lanjut, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hafidtu, aku telah menghafal min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang Rasulullah ke kakeknya. Ini ta'adduban, adab kepada Rasul. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak membuat kamu ragu. Ya. Apa yang tidak membuat kamu ragu. Kata Syekh Utsaimin, ini berlaku untuk semua hal. Dalam hal akidah, dalam hal akhlak, dalam kehidupan sehari-hari berlaku. Apapun yang membuat kita ragu, tinggalkan. Fokus pada yang tidak membuat kita ragu. Kerjakan apa yang tidak membuat kita ragu. Terutama ini paling banyak dalam perkara syariat. Hukum-hukum. Ya kan di antara ibu-ibu kadang-kadang kalau ragu ada yang nanya, ini gimana nih hukumnya? Kemarin juga ada salah seorang kades, teman-teman nanya juga, boleh nggak saya ngambil ini, ada tanah desa disewakan, saya dapat bagian dari situ, boleh nggak? Ya karena saya memang bukan pakar dalam bidang syariah, saya cari dulu. Ternyata saya baru ingat ada hadis, hadayal umal gulul, ya. Hadiah bagi seorang pejabat yang dipekerjakan oleh negara itu gulul, termasuk bentuk khianat. Kalau bahasa sekarang korupsi. Ya boleh saya bilang. Dalam kondisi apapun enggak boleh, karena memang kades itu posisinya, oh ya kalau begitu saya akan balikan lagi semuanya. Ya alhamdulillah. Ini jarang-jarang kades seperti ini, saya akan balikan lagi semuanya. Orang soleh nih kata saya. Takut dengan Allah nanya. Jadi kalau ragu lebih baik jangan dilakukan dulu. Kalau ragu, tanyakan dulu. Ya, dak mayaribuk ilama. Taib, ini pertama pelajaran dari hadis ini, dasar keyakinan itu atau keyakinan itu harus didasarkan oleh ilmu. Oleh ilmu, nggak boleh lewat prasangka. Kayaknya mah boleh, kayaknya mah ya, harus ilmu. Kalau masih ragu, jangan lu dikerjain. Jangan lu dikerjain sampai tidak ragu. Kenapa? Karena yang namanya prasangka itu, kata Allah dalam Al-Quran, tidak membawa seseorang pada kebenaran. Ini kata Al-Quran ya, surat Yunus ayat 36. Itu dalilnya. Surat Yunus ayat 36. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi hidup itu jangan banyak prasangka. Nggak tahu ya, kalau di akademik itu sering
tesis itu, hipotesis itu prasangka kan? Karena dibuktikan secara empirik. Ya memang kalau filsafat barat itu kan dasar ilmu itu ragu. Bedanya ya. Jadi harus ragu dulu. Kalau ragu itu akan memancing seseorang untuk mencari. Tapi ini bahaya. Mending kalau nyampe pada kebenaran. Kalau enggak, sesat. Kalau Islam, jangan ragu justru. La roiba. Artinya apa? Harus yakin, betul-betul yakin. Makanya para ulama itu, dia tidak menorehkan tinta di atas kertas untuk membuat sebuah karya kalau ilmunya belum bulat. Kalau masih, kemana masih, gimana? Enggak. Tapi betul-betul ulama dulu. Udah betul-betul ahli, jadi tajwid, baru dia tulis. Ulama zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ya lain lagi. Ya, jadi dasar keyakinan itu adalah ilmu dalilnya surat Yunus. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu tidak membawa seseorang pada kebenaran. Bahkan dalam Yunus ayat 36, surat ke-10 ayat 36, dalam surat Al-Hujurat, inna ba'da dhanni itsm. Sesungguhnya di antara prasangka itu dosa. Artinya apa? Dikuatkan oleh ayat ini, tidak semua prasangka itu dosa. Ada prasangka yang tidak dosa. Yang itu disebut dengan bahasa sekarang prediksi. Prakiraan cuaca. Itu nggak dosa. Ya. Yang dosa itu yang murni rojmam bil ghaib. Tebak-tebakan. Hal ghaib. Nanti kamu ya, kalau ini kamu akan begini, begini, begini. Cuman lihat wajah misalkan. Cuman lihat tanda tangan. Cuman lihat tulisan. Dari mana dalilnya? Nanti kamu akan begini ya, ini karakternya begini-begini. Psikolog aja, kalau ingin menentukan karakter seseorang, itu butuh analisis yang berhari-hari. Ini hanya lihat misalkan tulisan tangan, atau raut wajah, atau gurat-gurat ini, oh ini kamu, ini apes nih, masalah rezeki nih. Oh, dari mana? Dari mana? Nah, bisa aja kita menentukan seorang tuh apes, bakal apes, gagal terus bisnisnya setelah dianalisis. Oh, dia ini misalkan ternyata dalam berorganisasi sering mismanagement. Oh, ternyata dia sering begini. Oh, besar pasak daripada tiang. Oh, mungkin dia akan gagal nih bisnis. Bisa kita tentukan prediksi seperti itu. Tapi kalau hanya nebak-nebak, nggak boleh, haram, ya, dosa. Nah, jadi ada nebak yang nggak dosa. Contohnya seperti kuliah, misalkan ya, S2, S3 ada hipotesis apa segala macam. Itu kan berdasarkan pengetahuan, tidak asal nebak, perakiraan cuaca dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau rojman bil ghaib, tebak-tebakan, langsung nebak, begini, itu nggak boleh. Kalau misalnya bisnis, kita kan kita lihat datanya. Ada prediksi, nggak bisa diterusin. Lewat aja boleh nggak? Nah, itu boleh. Itu dhon yang dibolehkan. Boleh, itu dhon yang didasarkan pada data. Yang penting kan ada datanya. Yang nggak boleh itu kalau datang ke seseorang, guru spiritual katanya, gitu kan. Ini gimana nih bisnis si guru spiritualnya itu murni dari tebakan goib, bukan tebakan berdasarkan analisis. Gak apa-apa, kamu jalan aja, kamu akan menjadi orang kaya, nanti kamu punya begini. Bisa jadi itu terbukti benar, tapi dengan datangnya dia ke guru spiritual itu dosa. Bisa jadi betul, bisa jadi. Tidak jelas ya. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya kalau dukun, jelas dukun, udah kita clear, ini dukun, ini dosa. Yang jadi masalah, orang yang seperti itu sekarang itu banyak dijadikan guru spiritual untuk para pejabat. Dan itu muslim. Dan katanya itu, kata mereka ngakunya, kita ini bukan jin. Kita ini dari tirakat, zikir berpuluh-puluh tahun, 10 tahun di Gunung Anu, ngamalin zikir, Quran, segala macam. Susah juga akhirnya kan. Jadi iltibas, jadi tumpang tindih, jadi samar bagi kita. Itu benar karomah atau apa segala macam, bagi yang awam itu akan dianggap karomah. Karena memang saya lihat sendiri ya, orang yang seperti ini. Kebetulan ada salah seorang wali murid di pesantren Kampung Quran yang mana dalam sehari semalam tidak kurang dari 200 rakaat dia sholat. Sunnahnya. Tidak kurang dari 200 rakaat sampai punya ilmu ma'rifah katanya. Ilmu ma'rifah. Jadi ibu datang, dilihat wajah ibu, ketahuan. Ibu nasabnya ke siapa disebutkan, tahu dan betul. Ibu keturunan ini ya, begini. Ibu lagi punya masalah ini. Terus dia bilang, ibu sebaiknya begini. Semuanya benar. Nah, itu rajman bil ghaib. Ya, karena kan jin korin kita berinteraksi dengan jin korin dia.
dibongkar datanya, orang itu begini, kan bisa jadi seperti itu. Yang jelas tidak ada yang namanya karomah berulang. Seperti itu. Harus berdasarkan keyakinan. Jadi kalau orang bisnis ya datangnya ke pakar bisnis, jangan ke dukun. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, yang namanya keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Keyakinan harus dikalahkan oleh keyakinan yang serupa. Ya, ini kaidahnya. Kalau ini bukan ayat Quran, tapi ini kaidah. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Walaupun ini dasarnya dari hadis. Bisyakki. Yang namanya yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Tidak bisa terkalahkan oleh keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nabi mencontohkan dalam hadisnya, apabila kamu sholat dan merasa ragu bahwa sudah keluar dari dubur, kentut, tetaplah sholat, jangan hentikan sholatnya sampai terdengar suara atau tercium bau. Baru batalnya. Tapi inti dari hadis ini, jangan nunggu sampai terdengarnya suara dan terciumnya bau. Karena zaman sekarang banyak kentut yang tidak ada suara dan tidak ada bau. Gitu. Hati-hati, jangan. Intinya adalah yakin sampai yakin batal. Sampai yakin batal. Ada kan kentut yang tidak ada suara dan mungkin tidak ada baunya? Nah, jadi intinya sebetulnya kata ulama menyikapi hadis ini bukan sampai terdengar dulu suaranya atau tercium baunya, tapi intinya sampai yakin betul-betul sudah kentut. Walaupun tidak tercium bau atau tidak terdengar suara, tapi saya keluar nih kentut, ya udah batal. Begitu pula untuk kasus lainnya. Udah wudu, tapi aduh, saya kentut enggak, ini ragu nih. Kentut atau enggak ya? Kentut atau enggak? Nah, kalau ragu tidak bisa wudunya sudah, betul kan? Wudu udah tadi, udah ingat saya tadi wudu, itu yakin. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan, jadi tetap sholat. Enggak usah wudu lagi. Kalau ragu sampai betul-betul yakin, wah saya yakin nih kayaknya udah kentut, udah wudu lagi. Paham ya? Kalau udah wudu, terus ada kayaknya ini jangan-jangan saya udah kentut, masih ragu nih, nggak apa-apa, terusin sholat. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan usul fikih al aslu baqaul hal kama kana. Kira-kira seperti itu. Pada dasarnya seseorang itu suci, suci. Jadi kalau sudah berwudu suci, ya ragu itu tidak bisa mengalahkan wudunya yang tadi. Kecuali kalau dia betul-betul yakin dia sudah batal. Nah, kalau sampai tahap sering ragu, itu disebut was-was. Dan kalau sudah was-was, tidak perlu dihiraukan. Aduh, kayaknya sholat nggak sah tadi kentut. Besoknya gitu lagi, itu udah was-was. Dan itu nggak usah dihiraukan, biarin aja. Ya, jadi was-was itu betul-betul hanya asumsi. Hanya dugaan anggapan. Ibu datang ke sini mau sholat. Ini jangan-jangan karpetnya pernah ada kucing di sini atau apa. Misalkan kucingnya nggak ada, itu murni asumsi. Ini namanya was-was. Jadi was-was itu murni asumsi. Nggak pernah ada kucing ke sini, nggak pernah ada apa misalkan, tapi tiba-tiba terbersit itu. Itu namanya was-was. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa al-yakin la yuzalu bisyak. Suatu saat, kalau ibu ragu, wudunya batal atau enggak, terusin sholat. Kecuali kalau yakin. Selama ragu, sholat aja. Ya kalau mau cari aman, ya wudu lagi. Cuman secara kaidah nggak perlu wudu, langsung sholat selama masih ragu. Karena keyakinan hanya bisa ditumbangkan oleh keyakinan yang serupa. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini melarang seseorang untuk jatuh atau terjerumus pada hal yang syubhat. Jadi ada 3 pelajaran ya di hadis ini. Pelajaran pertama,
yakin itu dasarnya harus ilmu. Yang kedua, yakin tidak bisa dikalahkan keraguan. Selama ibu ragu sudah batal atau belum wudunya, udah nggak usah wudu, sholat. Kecuali kalau yakin mengalahkan keyakinan. Yang ketiga, tadi yang terakhir apa? Larangan menjatuh diri ke perkara subhat. Tadi perkara subhat itu yang samar. Pada kasus Pak Kades yang pernah nanya ke saya itu, saya tanya, Pak, ini dana desa bukan? Tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturan resminya. Tidak ada peraturan. Oh, peraturan resmi. Aturannya tapi tetap masuk ke perkara subhat. Segala sesuatu yang tidak ada aturannya. Belum kita ketahui, condong ke perkara yang nggak baik lah gitu ya. Ini masuknya ke subhat. Ya. Beliau mengambil sesuatu di luar gajinya. Jadi terkhusus untuk ASN atau PNS, kalau mengambil sesuatu di luar gaji, ya itu masuknya kategorinya gulul, khianat. Hanya hati-hati dalam hal ini. Termasuk ternyata saya juga menemukan bahwa begitu pula hadiah wali murid untuk guru. Termasuknya gulul. Paling minimal hukumnya makruh apabila si guru menerima. Kenapa? Karena menutup celah. Islam itu kan selalu menutup celah ya, sekecil apapun. Khawatir ketika seorang wali murid memberikan kepada murid, nantinya akan dispesialkan. Padahal harusnya guru itu menyamaratakan muridnya. Jadi, kalaupun mau memberi, sebagian ulama mengatakan solusinya di pas selesai. Karena itu sudah tidak ada terkaitan dengan pekerjaan dia. Ngasih. Itu lain cerita. Itu mah jasa itu mah. Gurunya bikin ini sendiri. Ini saya punya les tersendiri di luar. Betul, tambahan itu boleh karena itu di luar ini dan syaratnya juga diketahui. Ya, sebaiknya diketahui oleh ini. Kecuali juga boleh seorang guru menerima ya hadiah dari wali murid kalau disetujui oleh yayasan. Oleh yayasan. Saya mencoba mencari dalil kebolehan, ternyata paling mentok hukumnya makruh. Hukumnya makruh dari semua kalangan. Mau teman-teman salafi atau siapapun, ternyata yang paling moderat sekalipun mengatakan hukumnya paling minimal hukumnya menerima itu makruh, kecuali ya karena di hadisnya kan Rasul mempekerjakan seorang pekerja untuk mengambilin zakat. Ketika si sahabat ini ngambilin zakat, ada orang ngasih, ini zakat saya ya, tapi ini mah buat kamu. Ini buat kamu, kata si orang ini ke sahabat Nabi. Udah gitu, pas zakat itu mau dimasukin ke Baitul Mal, nah ini zakat ya, ini punya saya. Dilaporkanlah itu ke Nabi Muhammad SAW. Apa-apaan kata Nabi? Andai dia betul-betul itu hak dia, coba dia diam di rumah dan gak saya utus, nyampe gak hadiah itu? Paham gak? Nyampe gak hadiah itu? Andai saya ini bukan pejabat, kira-kira dikasih hadiah gak sama ibu? Enggak kan? Jadi segala sesuatu hadiah yang menyangkut jabatan itu maksudnya kategori khianat. Jadi seseorang yang menerima dalam sebuah hadis kira maknanya yang menerima sesuatu di luar gajinya, di luar, maka harus dilaporkan dulu dengan izin saya. Artinya apa? Boleh menerima kalau pihak yayasan sudah ngasih lampu hijau. Sok ibu sekalian, nanti ada orang tua murid yang ngasih, silahkan ambil. Itu boleh. Makanya kalau punya yayasan atau apa, diklirkan kepada pegawainya. Kamu boleh menerima uang tip tanpa persetujuan kami. Halal tuh. Itu halal. Makanya kenapa uang tip itu tidak diperbolehkan. Uang tip itu sebetulnya. Dan ada ulama yang memperbolehkan uang tip untuk penjaga restoran dengan syarat kita tidak berulang ke restoran tersebut. Nanti kalau berulang,
si pramuniaganya atau ininya jadi punya perasaan tersendiri ke kita dan akhirnya kita spesialkan. Itu yang nggak boleh, itu membuka peluang khianat. Kenapa saya harus spesialkan, kenapa yang lain enggak? Karena saya ngasih tip. Itu yang dijaga oleh Islam itu sebenarnya mah. Kecuali kalau kita tidak sering ke situ atau tidak berulang. Karena lihat orangnya kasihan, miskin, kasih nggak apa-apa. Pergi aja. Itu mencegah hal itu sebetulnya, gulul itu. Ini istilahnya dalam Islam gulul, khianat. Sering dikaitkan dengan korupsi. Nah, gululnya PNS, ASN lebih berat daripada pekerja swasta. Kalau ASN hukumnya haram. Kalau pegawai swasta atau tokoh-tokoh biasa segala macam, warung punya majikan segala macam atau apa, itu hukumnya paling banter makruh. Kebanyakan ulama sebaiknya tidak. Bagi pihak memberi sebaiknya tidak memberi, bagi pihak yang menerima sebaiknya tidak diterima, atau kalau mau diterima dilaporkan itu jadi milik perusahaannya. Paham nggak? Ini saya dikasih ini sama ibu ini, boleh nggak saya ambil? Boleh, halal. Tetap harus dilaporkan. Gitu. Dan sayangnya ya hal ini sudah merebak di kita. Bagaimana ada biaya administrasi atau biaya apapun yang itu nggak ada dan itu akhirnya masuk ke kantong sendiri, haram hukum itu. Itu gulul itu. Dan dalilnya apa coba? Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang khianat dalam pekerjaannya, maka dia akan membawa hasil pengkhianatan itu di punggungnya. Di punggungnya. Gitu. Walaupun kata Rasul, ibrah jarum, barang siapa yang aku pekerjakan dan dia menyembunyikan walaupun hanya sekedar jarum, maka itu termasuk gulul. Nanti kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, dalam nggak ada keraguan lagi gitu, bahwa hal seperti itu termasuk perkara gulul. Gitu. Paham ya? Berat tuh ya. Segala sesuatu yang di luar gaji itu gulul. Kalau diberikannya ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Tapi ingat pada dasarnya memberi hadiah itu disunnahkan. Tahadu, tahabu. Saling kalian memberi hadiahlah, maka kalian saling antar. Kecuali kalau memberi hadiahnya ini ada itikat tertentu yang mana ini kaitannya dengan memuluskan rencana kita. Itu termasuk suap, termasuk segala macam, itu nggak boleh. Ya, termasuk hadiah, hati-hati dengan hadiah ibu-ibu sebagai wali murid menghadiahkan ke gurunya. Hati-hati, juga bisa termasuk gulul. Hukumnya makruh, sebaiknya tidak. Baiknya tidak, kecuali kayak tadi les atau apa segala macam ya. Atau ibu juga misalkan ada yang guru ngasih itu boleh diambil. Boleh diambil, tapi syaratnya diniatkan untuk membalas hadiah itu di kemudian hari. Paham enggak? Diniatkan untuk membalas hadiah itu di kemudian hari. Boleh diambil, halal hukumnya. Misalkan ada yang ngasih iPhone. Mahal tuh iPhone. Ibu boleh ambil. Atau apalah yang murah lah ya. Ibu boleh ambil, boleh, tapi diniatkan untuk membalas itu, balas hadiah itu, dibalas lagi di kemudian hari. Jadi ibu harus balas lagi. Itu baru halal hukumnya. Tahabu. Jadi tidak ada balas budi, tidak ada nantinya ibu merasa hutang ke ini sehingga anak si ini tuh dispesialkan apa segala macam, enggak. Untuk membalas atau dilaporkan ke kepala sekolahnya atau ke yayasan. Saya mendapatkan ini, halalnya ya kanggo abdi halal, udah. Halal. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu aja kalau pengen halal. Gitu. Saya juga waktu belum tahu, ya ambil aja, emang hadiah dari teman saya, orang wali muridnya teman saya. Ternyata nggak kayak gitu. Ini saya laporkan. Ini saya pernah menerima ini, halal ya, halal ya, selesai. Gitu. Itu ya. Jadi banyak banget perkara syariat ini yang kadang-kadang membuat kita ragu. Prinsipnya stop dulu. Jangan dulu ikut-ikutan sebelum jelas. Gitu. Ini tentang hadis. Apa semuanya, Bu? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuka. Hafalin, Bu. Ini kan pendek tuh. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' itu artinya Da' itu artinya tinggalkan. Sering dengar istilah wada'an. Wada'a, yada'u, da' fil amr. Da' ma apa-apa. Tinggalkan apa. Atau tinggalkan yang. Yari buka. Yarib dari kata roib.
Roibun. Dzalikal kitabu la roiba. Roba yaribu. Yari buka. Coba nanti hadis-hadis yang pendek, nggak usah semua dihafal. Innamal a'malu binniyat. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Mala yaribuka. Yari buka. Dah, selesai. Tak mau yari buka ya. Misalnya nih ya, ada misalnya sekolah itu punya keperluan misalnya buku peralatan tulis. Nah, si gurunya itu misalnya dia supplier misalnya dia jadi suppliernya. Tapi dia sebetulnya dia juga membeli dari orang lain, tapi sama diri tambahin dia punya batik gitu. Itu boleh. Boleh, itu jual beli maksudnya. Itu mah boleh, itu maksudnya jual beli. Ya kita sebagai guru di situ beli sesuatu, pesan ke kita kayak catering segala macam itu boleh jual beli. Oh iya, sah. Karena itu kan diketahui pastinya oleh pihak sekolah, oleh yayasan. Intinya sebetulnya diketahui. Kita jaga warung, terus barang-barang yang kita jual itu di markup supaya kita dapat untung. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, asal diketahui pemilik warung yang asli. Jadi boleh sebetulnya. Kayak gitu juga. Jual beli kayak tadi boleh. Itu mah konsep jual beli antara sekolah dan kita. Gulul itu khusus pada hadiah. Gulul itu khusus pada hadiah. Hadiah dari orang. Ya. Kita di perusahaan, jadi gini logikanya. Semua yang diberikan orang lain ke kita itu sebetulnya milik perusahaan atau milik yayasan. Kita nggak berhak menerima. Kalau kita menerima, berarti kita menerima sesuatu di luar gaji. Itu bentuk khianat, menyembunyikan. Makanya kalau pengen halal, disebutkan saya menerima ini dari bapak ini, halal ya buat saya, halal, sob ambil aja. Sudah halal, selesai. Gitu aja sih sebenarnya. Simple. Gitu. Karena aslinya itu milik yayasan atau milik perusahaan bersangkutan. Hafal Bu? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pegang nih, ini prinsip. Ada yang meragukan, tinggalkan. Ada restoran nanti enak kelihatannya, tapi terdengar desas-desus di situ, campur dengan babi, ragu, udah tinggalin. Cari yang tidak meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini kan nyambung dengan hari sebelumnya. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dengan syubhat, dia sudah melindungi kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang jatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram. Dia rentan beresiko untuk jatuh pada perkara haram. Syubhat itu kan yang samar-samar. Kayak ada seseorang main di pinggiran sungai. Di sini ada tulisan hati-hati ada buaya, atau nggak ada tulisan lah, anggap kata orang katanya di sini banyak buaya. Nih pinggiran sungai, ini sungai, mending main di sini atau main di sini? Yang aman main di sini karena sudah terdengar desas-desus kata orang di sini banyak buayanya. Kalau kita main di sini nggak ada jaminan kita akan selamat. Tiba-tiba pas berpapasan dengan buayanya, selesai gitu. Jadi amannya di sini. Nah, ini diibaratkan dengan syubhat. Katanya di sini ada buayanya. Lebih baik dihindari. Lebih baik main di sini. Insya Allah selamat. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Yang jatuh pada perkara syubhat, jatuh pada perkara haram. Jadi kalau udah ada desas-desus atau samar-samar, ini sebenarnya mah ada ulama yang bilang katanya nggak boleh. Terus ragu kita, ya udah tinggalin. Tinggalin. Nah, jadi sebetulnya intinya itu betul kata Nabi. Intinya kalau kita dibingungkan dengan satu perkara agama, simpelnya begini. Istafti qalbak. Minta fatwa sama hatimu sendiri, walaupun 1000 ulama, 1000 syekh ngasih fatwa, tapi hati kita ragu, dah itu ambil. Istafti qalbak. Hati itu nggak mungkin bohong. Simpel sih agama, ya. Jadi nggak tahu tinggalin. Cuman ya itu di kita tuh kadang-kadang udah tahu dalilnya, terus mencari supaya dapat legitimasi, dapat legalitas bahwa ini boleh gitu ya.
terus dicari padahal udah jelas-jelas nggak boleh. Itu. Jadi harus siap menerima. Jadi lebih fleksibel kerja swasta ya. Fleksibel. Swasta. Bosnya oke, ya udah oke. Iya, ya udah oke. Betul. Gratifikasi. Ya, tidak termasuk gratifikasi. Kalau pegawai negeri, ya harus ke atasannya dulu. Ini saya menerima ini boleh enggak? Cuman di kita kan nggak ada yang kayak gitu rata-rata. Bahkan yang namanya hadiah itu diminta. Tuh, kalau ada mah bolehlah sekian. Motong dari, aduh, ngeri itu. Ngeri. Ngeri. Ya. Nggak dilihat penempatannya. Dilihat siapa yang memimpinnya, yang menggajinya. Yang menggajinya, iya. Nggak lihat itunya. Jadi kalau sudah digaji oleh negara, statusnya ASN, mengambil sesuatu di luar itu, di luar gaji yang ada slip-nya, tidak disetujui oleh atasannya, itu termasuk gulul. Kecuali kalau disetujui, sok ambil aja sama atasannya. Saya nggak tahu hierarkinya bagaimana, yang penting atasannya, apapun itu, disetujui, boleh, ya udah itu halal. Tapi kalau di luar itu, haram. Kayak misalkan Pak Kades, secara undang-undang, dari mana dia itu di bawah siapa sih, atau diperintah oleh siapa sih, siapa yang gajinya, itu lihat itu. Hierarkinya segala macam. Nggak ngaruh mau di swasta atau dimanapun, tapi lihat sumber gajinya di mana. Itu. Ini kalau pengen aman, lebih baik dihindari. Kalau ASN memang saya baca-baca referensi, itu tegas banget. Bahkan hadis Nabi yang siapapun yang aku pekerjakan, ini menunjukkan bahwa ini teruntuk untuk para ASN, ya, pegawai negeri. Rasul kan anggaplah kepala negara memerintahkan para sahabat, pegawai negeri, nggak boleh. Yang menyembunyikan ibrah itu apa? Jarum, sekalipun itu akan diminta pertanggungjawaban kata Nabi ASN. Tapi kalau untuk pegawai swasta itu rada longgar. Paling minimal jatuhnya itu tadi hukumnya makruh, ya, dan termasuk syubhat. Syubhat termasuk syubhat. Syubhat itu bukan hukum, sifat. Tapi kalau hukum itu makruh sebaiknya, kebanyakan begitu dihindari. Bagi ibu yang sudah paham, ibu nggak usah ngasih nanti ke guru-guru, kecuali kalau memang sekolahnya itu tahu bahwa memang pihak yayasan itu sangat longgar, mengizinkan untuk menerima, kasih aja, gitu ya. Tapi kalau enggak, lebih baik tidak, lebih baik nanti aja, pas udah mau selesai, kasih tuh, boleh. Ya, karena sudah tidak ada kaitannya, tidak akan ada pilih kasih lagi nantinya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya seperti itu, Bu. Lebih baik kalau ada hal-hal yang lain dihindari lah. Saya lebih memilih qanaah, apa yang sudah didapat, yang legal ya, yang legal ada undang-undangnya segala macam, undang-undang negara, boleh menerima ini, boleh menerima itu lebih aman ketimbang di luar itu yang tidak ada aturannya atau ada aturannya tapi masih samar-samar, ini masuk kategori syubhat. Syubhat lebih baik dihindari. Ya. Jadi inilah syariat. Syariat. Daripada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah. Oh, ditutup? Saya malah baru dengar. Untuk swasta, untuk negeri? Kalau swasta juga dapat. Dapat kan, swasta? Oh, enggak dapat. Oh. Jadi sekolah-sekolah negeri di lain rata-rata akhir tahun itu siswanya tuh diwajibkan untuk infak. Dan infak itu pada tanya besar, apakah infaknya untuk kegiatan sekolah atau pokoknya diwajibkan untuk infak. Infaknya tidak ditentukan berapa, tapi katanya ini infak karena bos sudah tidak ada lagi. Oh, sekolah apa? Sekolah negeri? Negeri. Oh. Sekolah negeri itu kan sudah kebijakan, jadi tiap akhir tahun itu kalau dibagi rapor, mereka si wali kelasnya tuh orang tua, wali kelasnya itu orang tua sudah ini isi untuk ada form gitu, isi tiap orang tua ngasih form. Kalau kasihan saya kasih 50, bebas, berapa aja bebas. Nah, jadi gengsi ya, ada form kayak jadi orang tua tuh mau ngasih 10 itu kan kalau misalnya izin. Ya nggak apa-apa, dari awal kan bisa di atasnya besar sih orang tua yang jadi malu. Kan nggak mungkin kan gitu. Nah itu gimana hukumnya? Gampang aja itu mah. Perlu dilihat dulu itu aturan dari mana. Cek dulu. Aturan kebijakan dari
kepala sekolahnya. Jadi memang semuanya dia tiap kelas tuh. Kalau negeri itu yang menentukan itu kan bukan kepala sekolah sebetulnya, karena dinas. Dinas ada nggak aturan seperti itu? Foto viralkan ke KDM menurut siapa? Ya, aturannya dari dinas. Kalau ternyata itu aturan lokal, ya, dan tidak ada undang-undangnya dari dinas segala macam, itu juga bisa termasuk kategori gulul karena kepala sekolah juga dikerjakan oleh yang lebih tinggi kan. Apalagi kalau jelas-jelas itu digunakan misalkan bukan untuk siswa. Gitu. Jadi sebenarnya mah tidak bisa disepakati hanya dengan antar guru dan orang tua. Orang tuanya ridho sebenarnya mah ya kalau menelusuri hierarkinya, tetap kebijakan itu sebetulnya harus, setahu saya harus berasal dari dinas sebagai ini tertingginya. Jadi nggak tahu sih bagaimana di Indonesia mekanismenya, apa boleh negeri itu punya ya. Kan selama ini kan sekolah itu dibantu oleh bos. Iya. Terus bos itu kan stop sekarang. Jadi kan sekarang lebih konsentrasi ke MDG kan. Iya. Terus enggak. Jadi si sekolah tuh bikin kebijakan itu karena dengan alasan bahwa kita tidak ada dana bos. Iya. Betul. Setahu saya begini ya, setiap pegawai ASN itu dia kayak misalkan Kades, dia boleh mengeluarkan peraturan desa tertentu. Tapi peraturan yang dibuat itu tidak boleh melanggar peraturan umum, undang-undang secara umum. Kalau yang melanggar juga itu nanti kena sanksi gitu. Nah, harus ditelusuri dulu apakah hal yang seperti ini diperkenankan atau orang dinasnya. Bu, ini